Meliala. Bung Adrianus, tadi kalau disebutkan bahwa kalau itu sekedar perampokan murni, maka hukumannya ringan. Tapi Pak Rahmat misalnya berjuang agar polisi memahami kasus ini sebagai pembunuhan berencana. Nah, pengertian pembunuhan berencana itu boleh Anda jelaskan supaya kami semua tahu juga di sini? Memang saya melihat bahwa para keluarga yang terkena musibah itu memang kena musibah berkali-kali ya. Pertama sedih karena kehilangan anak, kedua harus berurusan dengan hukum yang kadang-kadang nggak dimengerti. Karena jalan berpikir hukum itu berbeda dengan jalan berpikir logisnya manusia begitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai konteks berencana, maka telah ada satu hal yang kita sebut sebagai secara formil material terwujud. Telah ada satu perbuatan, telah ada satu tindakan, bahkan telah diwujudkan dalam bentuk misalnya membeli tali, mengumpulkan kabel, atau misalnya tadi meminjam mobil dalam kasus Anita misalnya, yang lalu dapat dianggap sebagai satu tindakan. Nah, itu lalu dapat dianggap sebagai berencana. Nah, pada kasus yang kedua memang agak susah untuk dikatakan demikian karena kita tidak punya saksi, apalagi dalam kasus misalnya kasus yang keempat itu ada saksi mahkota di mana kemudian dapat memperkuat konteks berencananya. Jadi yang mau saya tegaskan adalah bahwa orang yang tidak tahu hukum pun seperti Pak Rahmat misalnya terpaksa dalam hal ini lalu tahu hukum demi mendapat ini lalu tahu hukum demi karena membuat keluarga ini lalu terpaksa harus tadi berjuang, padahal nah di sini memang menurut saya sistem hukum Indonesia tidak terlalu sensitif karena bagi keluarga-keluarga yang tidak tahu hukum ini kemudian lalu harus berjuang sendirian dan para pengacara nampaknya lebih sibuk untuk mengurusi hal yang lain. Demikian. Baik. Nah, Bung Adrianus, umumnya keluarga korban itu merasa hukuman mati adalah hukuman yang pantas bagi pelaku pembunuhan sadis seperti yang tadi kita diskusikan. Pengertian Anda tentang hukuman mati, terus kemudian apakah hukuman mati itu bisa dilaksanakan untuk semua kasus pembunuhan? Bagaimana Anda melihat hukuman mati di dalam kacamata Anda? Ya memang secara normal legalnya memang Indonesia masih menganut hal itu. Tapi dari segi prakteknya makin lama makin jarang diberlakukan. Antara lain karena ada konteks hak asasi manusia yang mengemuka di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai konteks tobat, konteks jera, maka sebetulnya tanpa hukuman mati pun sebetulnya jera sudah ada pada si pelaku. Dan biasanya jera malah tidak timbul kalau dalam hal ini si pelaku itu misalnya dieksekusi 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Bahkan pada beberapa kasus politik misalnya, si pelaku yang terhukum terpidana mati, malah sudah mati duluan baru kemudian hendak dieksekusi. Jadi itu malah menimbulkan satu dilema yang lain. Sehingga menurut saya kalau kita bicara mengenai konteks deterrence yang bersifat optimal, maka begitu kemudian dia mendapatkan putusan hukuman yang tetap, inkrah misalnya, maka langsung kemudian bisa diberlakukan. Masalahnya biasanya ada unsur politik yang kemudian membuat eksekusi tidak bisa dilakukan. Demikian. Baik, terima kasih Bung Adrianus. Kembali ke Pak Rahmat. Katanya Anda menyesal ya, karena tidak bisa memenuhi permintaan Nita sebelum dia meninggal. Apa permintaan Nita waktu itu? Waktu itu ada permintaan dia ke saya. Dia itu minta dibelikan handphone. Cuman saya bilang, nantilah Kak, kamu kalau dibelikan handphone yang bagus kan hilang mulu. Udah ya sekali ini aja ya kita minta dibelikan. Saya bilang nanti beliin. Kamu pakai yang biasa aja. Jadi itu yang paling saya sesal. Kenapa nggak langsung saya belikan gitu. Nah akhirnya 3 pembunuh Nita divonis mati.